Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai asosiasi role mining menggunakan eklat dengan kasus kerusakan HP. Dalam penelitian ini akan digunakan metode asosiasi role mining atau a priori, yaitu salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Dan kita menggunakan algoritma eklat yang merupakan pencarian algoritma depth first menggunakan persimpangan yang ditetapkan eklat menggunakan basis data dengan tata letak vertikal. Kelebihan dari eklat sendiri, proses dan performanya penghitungan support dari semua item set dilakukan dengan lebih efisien dibandingkan dengan algoritma a priori untuk menunjukkan nilai asosiatif antara jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada pelanggan, sehingga terlihatlah suatu pola berupa servis HP apa saja yang sering terjadi oleh pelanggan tersebut dan kekurangannya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Carlo Renal Hafid. Saya akan menjelaskan coding hasil dari program kami. Yang pertama-tama memproses data, menginstal package rule, yaitu install package dalam kurung arul. Berikutnya menginstal package arul. Jika belum terinstall, hilangkan tanda pagar. Jika sudah terinstall, abaikan saja. Lalu mengaktifkan library package arul, yaitu library dalam kurung arul. Setelah itu mengimport dataset dengan cara dataset sama dengan read.csv dalam kurung memasukkan hasilnya service, memasukkan datanya service hp.csv. Mengimport datasetnya, kita membaca format .csv pada file service hp.csv. Dataset sama dengan read transaction service hp.csv save sama dengan koma rm duplicate sama dengan true, yaitu sama seperti line 12, hanya saja kita menggunakan perintah dari package rule, yaitu read transaksi. Mengapa tidak langsung menggunakan dataset yang dihasilkan dari line 6? Karena kita tidak bisa menggunakan format di atas. Kita harus menggunakan format khusus untuk package rule. Kita set parameter save sama dengan koma atau separatornya adalah koma, dan rm duplicate sama dengan true, artinya kita tidak ingin ada duplikat dua item dalam satu transaksi. Lalu coding berikutnya summary dalam kurung dataset. Perintah untuk melakukan ringkasan dataset. Item frekuensi plot dataset, top n sama dengan 10. Perintah untuk menampilkan item apa saja yang sudah dibeli oleh pelanggan yang diurutkan mulai dari yang terbanyak. Kita ingin menampilkan 10 item terbanyak saja, yaitu top n sama dengan 10. Jika ingin item lebih banyak yang ditampilkan, cukup ganti nilai top n-nya. Lalu training eklat on the dataset. Rule sama dengan eklat dalam kurung data sama dengan dataset, parameter sama dengan list dalam kurung support sama dengan 0,003, minlen sama dengan 2. Perintah untuk mentraining datasetnya dan mengaplikasikan algoritma eklat. Kita mendefinisikan para variabel rule yang untuk modelnya, dan kita gunakan perintah eklat dari package rule. Berikutnya visualisasi the result. Melihat 10 hubungan eklat yang dihasilkan, kita urutkan berdasarkan nilai supportnya. Inspect sort rule by support 1 banding 10. Berikutnya
akan dijelaskan oleh teman saya. Dan berikut ini contoh CSV-nya, yaitu data-data kerusakan HP. Contohnya ganti baterai, ganti casing, kamera buram, kamera mati total, ganti IC, tidak bisa di charger, sering force close, sinyal hilang, baterai drop, speaker mati, mic mati, bluetooth mati, wifi mati, hotspot mati. Berikut ini contoh-contohnya. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Christian, selanjutnya akan menjelaskan tentang hasil dari coding. Ya, seperti ini hasilnya. Di sini ada tabel menunjukkan hasil. Dari hasil tersebut terlihat 10 kerusakan terbanyak. Hasil frekuensi tertinggi kerusakan adalah ini kamera buram dan sering force close yang mempunyai support 0,31. Yang membentuk pola bahwa ini kamera buram dan sering force close adalah kemungkinan yang berkaitan dengan kerusakan HP yang sering terjadi. Lalu untuk urutan kedua ini ada kamera buram yang kemungkinan keterkaitannya tinggi dengan LCD pecah. Dalam penelitian ini juga terdapat kelebihan dan juga kekurangan, dan kelebihannya itu sendiri membuat nanti tukang servis dapat mendiagnosa kerusakan HP yang terkait dan meminimalisir HP yang akan rusak kembali karena ada kerusakan yang belum diperbaiki. Dan untuk kekurangannya sendiri, di penelitian ini kekurangan pengelompokan keterkaitan data seperti berdasarkan merek HP dan jenis kelamin dan sebagainya. Ini cuma tentang kerusakan HP-nya sendiri seperti ini. Yes. Perkenalkan, saya Edwin Febriansa akan menyimpulkan dan saran. Berdasarkan analisis data service dan program menggunakan metode association rule of meaning, algoritma ECLAT dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil implementasi dengan bahasa R, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan frekuensi item set dengan support tertinggi terletak pada kamera buram sering for close, yang artinya kerusakan kamera buram kemungkinan besar berkaitan dengan kerusakan sering for close. Dan yang kedua, dengan terbentuknya pola ini berfungsi untuk mengetahui informasi kerusakan HP pada zaman sekarang yang sering dikeluhkan. Jadi memudahkan gerai agar lebih aktif dalam menangani pelanggan yang akan servis HP-nya, sehingga HP tidak mudah rusak lagi apabila ada kerusakan yang berkaitan yang belum diperbaiki. Berdasarkan penelitian ini, kami memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain: nomor 1, cari data sebanyak mungkin dan dapat dilihat untuk keterkaitan data satu dengan data yang lain. Yang kedua, jika ingin menggunakan data ini dapat ditambahkan variabel-variabel lain seperti merek HP, jenis kelamin pelanggan. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.